Jadi monopsonis, elastisitas yang kedua, penawaran pasar. Monopsonis mendapat keuntungan karena menghadapi kurva penawaran yang menaik ke atas, sehingga pengeluaran marginal melebihi pengeluaran rata-rata. Semakin tidak elastisnya kurva penawaran, semakin besar selisih antara pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata. Dan semakin besar kekuatan monopsoni yang didapatkannya. Jadi kalau tidak elastis, ini dia ya, selisih antara marginal expense dan average expense ini semakin besar. Ya. Semakin besar pula kekuatan monopsonis yang didapatkan oleh pembeli. Jika hanya seorang pembeli di pasar monopsonis murni, maka monopsoninya ditentukan oleh elastisitas penawaran pasar. Jika penawaran sangat elastis, maka kekuatan monopsoni itu kecil dan terdapat sisi pembeli. Jumlah pembeli. Sebagian pasar memiliki lebih dari satu orang pembeli, dan jumlah pembeli ini adalah merupakan hal yang sangat menentukan kekuatan monopoli. Ketika jumlah pembeli sangat besar, tidak ada satu pembeli yang dapat mempengaruhi harga, sehingga setiap pembeli akan menghadapi kurva survei supply elastis yang ekstrim, sehingga pasar itu adalah jauh lebih kompetitif. Potensi untuk kekuatan monopsoni muncul ketika jumlah pembeli itu terbatas. Nah, ini yang ada lagi, kekuatan itu interaksi di antara pembeli. Ada 3 atau 4 pembeli yang ada di pasar. Jika pembeli bersaing secara agresif, maka mereka akan mengingatkan diri pada harga dan nilai produk mereka dan akan memiliki kekuatan monopsoni. Pada sisi lain, jika pembeli bersaing kurang agresif atau kolut, maka harga tidak terlalu mengikat dan tingkat kekuatan monopsoni pembeli akan menjadi lebih tinggi. Sehingga kekuatan monopoli, tidak ada cara sederhana untuk memprediksikan berapa banyak pembeli memiliki kekuatan monopsoni di pasar. Kita juga dapat memperhitungkan jumlah pembeli dan akan sering mengestimasi elastisitas penawaran, tetapi tidaklah cukup. Kekuatan monopsoni tergantung pada interaksi di antara pembeli yang sulit dipastikan. Biaya sosial kekuatan monopsoni. Kekuatan monopsoni adalah mengakibatkan harga rendah dan jumlah pembelian yang rendah. Maka kita berharap membuat pembeli lebih beruntung dan penjual sedikit lebih rugi. Tetapi nyatanya kita menilai kesejahteraan pembeli dan penjual itu adalah sama. Bagaimana kesejahteraan agregat ini pengaruhi kekuatan monopsoni? Kita telah menemukan beberapa perbandingan konsumen dan surplus produser yang dihasilkan dari pasar kompetitif untuk surplus, dan hasil ketika monopolis itu adalah pembelian tunggal. Gambar 6 memperlihatkan kurva pengeluaran rata-rata dan marginal dan kurva nilai bagi monopsonis. Keuntungan monopsonis dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan dengan jumlah pembeli QM. Coba kita lihat gambar 6. Ya, gambar 6. Mana di sini gambar 6? Nah, ini. Nah. Ya. Keuntungan monopsonis adalah ditingkat atau dimaksimumkan dengan jumlah pembelian QM. Ini dia QM, coba kita lihat. Nah, ini QM. Ini tadi ya.
pada harga PM ini. Nah, seperti nilai marginal yang sama dengan pengeluaran marginal. Nah, dalam pasar kompetitif, harga sama dengan harga marginal, sehingga harga kompetitif adalah PC dan QC. Nah, ini dia harga kompetitif ya. Nah, ditemukan di mana pengeluaran rata-rata dan kurva nilai marginal saling bertemu. Marginal expense mana di sini? Pengeluaran rata-rata average expense dan kurva marginal. Ya, kurva marginal value. Inilah dia ya kan, ditemukan di titik ini. Sekarang kita melihat perubahan surplus. Jika kita berharga dari harga kompetitif dan jumlah kompetitif PC dan QC terhadap harga monopsoni, yaitu PM dan QM. Ini harga monopsoni ya, yang ini ya. Oke. Dengan monopsoni harga lebih rendah dan sedikit terjual. Karena harga yang rendah, penjualan kehilangan surplus yang diberikan oleh persegi panjang A. Oh, inilah kehilangan penjual ya, surplus. Nah, ya. Di samping itu penjual juga kehilangan surplus oleh segitiga C. Segitiga C surplus karena pengurangan penjualan. Total kerugian dari pembeli dalam bentuk surplus A tambah C. Oh, ini ya. Oke. Pembeli membeli sedikit QM, sebelumnya adalah QC. Dan kehilangan surplus dinyatakan segitiga B. Ini dia. Oke. Perolehan dalam surplus kembali adalah A dan B. A dan B. Secara bersama terdapat kehilangan neto dari surplus yang diberikan oleh B dan C. Ini adalah kehilangan bobot atau kekuatan monopsoni atau deadweight loss. Bahkan jika monopsoni dikenai pajak kepada produsen, maka akan ada ketiadaan efisien karena output lebih rendah dari kompetisi yang ada. Kerugian bobot mati merupakan biaya ketidakefisienan. Oh, ada deadweight loss ya. Persegi panjang dan segitiga arsir memperlihatkan perubahan dalam surplus konsumen dan produsen yang bergerak dari harga dan jumlah kompetitif PC dan QC ke harga dan jumlah monopsonis PM dan QM. Karena harga jumlah sangat rendah, maka terjadi peningkatan surplus pembelian konsumen yang diberikan oleh A kurang B. Surplus produsen menurun oleh A tambah B, sehingga ada kerugian bobot mati sehingga 3B ke C. Oh, inilah deadweight loss itu ya. Nah, monopoli bilateral. Barangkali ini dululah ya, nanti saya sambung lagi. Terima kasih.